Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ulia Fidriza, SEMSI. Eh, Kali ini kita akan membahas atau topik mata kuliah adalah Ekonomi Wilayah Pedesaan pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Berikut adalah video pembelajaran untuk pertemuan yang ke-9. Dan pertemuan ke-9 ini yang masih terkait ya dengan ekonomi wilayah pedesaan, di mana kita akan fokus bagaimana sih cara membangun sebuah desa itu bisa menjadi desa yang mandiri. Nah, tujuan pembelajarannya ya, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih secara perencanaan, bagaimana sih secara BUMN desa itu bisa berkembang, bagaimana membangunnya, dan permasalahan-permasalahan wirausaha yang juga menjadi studi banding kita. Pertama, secara perencanaan, secara teorinya ya, seperti kita tahu, perencanaan itu eh, membahas tentang bukan hanya dari sisi individu, tapi sebuah badan usaha atau organisasi atau secara massal atau secara publik. Juga mencakup masyarakat atau sebuah komunitas di suatu wilayah ataupun daerah ya. Nah, kenapa perlunya adanya perencanaan? Karena kita akan kedepannya harus menghadapi yang namanya ketidakpastian. Apa yang terjadi ke depannya. Maka dari itu semua sesuatu yang ingin kita lakukan, kita laksanakan itu harus berdasarkan sebuah perencanaan. Nah, ilmu perencanaan itu ya itu sangat penting ya, baik secara teorinya ya. Karena dari secara teori kita akan membuat yang namanya metode, prosedur supaya kita bisa mempelajari apa yang akan kita rencanakan itu dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Kita bisa merancang namanya to-do list. Terus secara substansi juga terkait dengan teori-teorinya ya, di mana bagaimana kita memperlakukan objek yang kita akan rencanakan tersebut bisa sesuai dengan output yang atau outcome yang kita ingin dapatkan. Nah, agar semuanya berjalan bisa sinergis atau berkesinambungan, ya, kita praktekkan nih sebuah desa ya, maka secara perencanaan untuk bisa melakukan sebuah desa itu bisa menjadi mandiri, kita harus lihat nih poin-poinnya apa, ya. Mungkin dalam kita fokus ke menciptakan lapangan kerja, mencarikan program-program yang bisa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, membuat komunitas-komunitas yang bisa mencari apa potensi dari wilayah tersebut sehingga menemukan nih komunitas yang tepat. Terus bagaimana bisa eh, mengembangkan kelembagaan yang berbasis budaya dan juga kearifan. Nah, dari sentuhan pembangunan ya secara teori ya, perencanaan itu sangat perlu ya, karena kita sebagai masyarakat sosial akan mengalami yang namanya dinamika dari kehidupan ya, ada mengalami proses perubahan perilaku sikap ya, dari yang tradisional menjadi modern ya, sehingga dengan kata lain untuk membangun suatu pembangunan di wilayah pedesaan menjadi eh, desa yang mandiri itu sangat diperlukan yang namanya proses perencanaan tersebut. Dan sehingga nantinya diharapkan mampu desa itu dapat mm, bersaing secara global atau kita istilahkan sebagai globalisasi pedesaan. Ya, karena kita tahu dampak globalisasi itu sangat apa ya, sangat berpengaruh ya terhadap suatu wilayah. Adanya mungkin pertukaran dari budaya, eh, dari pertukaran dari eh, pendidikan ya, pertukaran dari cara kita berinteraksi, berkomunikasi, sehingga akan ada pergeseran ya dari sebuah desa itu eh, menjadi mungkin yang awalnya pernah sih dengan nggak ya wilayah-wilayah pedesaan
mungkin dulunya terisolir karena adanya globalisasi menjadi terbuka gitu. Walaupun ya di Indonesia sendiri masih ada beberapa wilayah yang masih menutup dirinya ya. Ada masih beberapa suku-suku pedalaman yang tidak mau ya mengalami yang namanya globalisasi pedesaan ini. Nah, pentingnya BUMN desa ini adalah bagaimana semua badan usaha yang ada di pedesaan itu dikelola secara mandiri ya, di bawah badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini juga sudah diatur ya undang-undangnya ya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Jadi semua menurut undang-undang tersebut BUMN desa itu adalah bentuk badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut dan bisa secara langsung dikelola oleh masyarakat tersebut. Nah, bentuk turunannya bisa berupa mungkin nanti koperasi, bisa mungkin berupa tempat pengumpul barang-barang, sorry, bukan barang-barang sih, pengumpul hasil-hasil komoditas dari pertanian kah, dari hasil oh, tangkapan nelayan kah. Jadi disatukan dalam badan usaha milik desa sehingga nanti akan menjaga keseimbangan dari harga jual dari komoditas-komoditas yang mereka miliki gitu. Jadi tujuan BUMDes ini bagaimana bisa meningkatkan perekonomian, mengoptimalkan asetnya, bagaimana bisa meningkatkan usaha masyarakatnya, ya, kurang lebih begitu. Hmm. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menggerakkan dan menata potensi ekonomi suatu desa tersebut ya, dengan adanya BUMDes ini ya, lebih enaknya kita sebutnya sebagai BUMDes ya. Nah, BUMDes ini sebagai alternatif mengembangkan produk perekonomian ya di desa dengan cara bagaimana bisa memperkuat masyarakat itu, membuat masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif ya dalam mengembangkan BUMDes ini. Membuat struktur organisasi yang bagus ya. Biasanya itu mungkin bisa jadi kepala desa sebagai ketuanya atau sebagai pengawasnya dan melakukan kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan apa ya, meningkatkan kemandirian masyarakat desa tersebut. Nah, bagaimana mengembangkan potensi usaha ekonomi desa itu melalui BUMDes ya. Nah, berapa bentuk contoh badan usaha ini bisa bisa dari bisnis yang sederhana aja ya, walau mungkin desa tersebut tidak terlalu mempunyai potensi dari sumber daya alam, bisa mungkin mengelola air minum, mengelola limbah, lumbung pangan. Nah, biasanya kalau tidak ada juga nih komoditas yang apa yang potensial di desa tersebut. Bisa mungkin dari menyewakan barang. Jadi menyewakan barang, gedung, toko, nah, itu juga bisa dikelola oleh BUMDes. Atau sebagai perantara juga bisa ya. Perantara seperti mungkin jasa-jasa pelayanan, pembayaran listrik dan lain-lainnya ya. Jasa-jasa perjalanan. Jadi potensi usaha ekonomi desa itu nggak harus hanya tentang pertanian, peternakan ya, atau tentang penangkapan hasil laut eh, atau tentang apa wisata nggak harus ya. Jadi, nah wisata juga bisa sebagai bentuk mencari potensi dari usaha desa, usaha ekonomi desa ya, supaya desa itu bisa mandiri. Banyak sekarang di Indonesia juga banyak desa-desa wisata yang sudah berkembang ya. Contohnya kayak di Lombok, di Sumatera Barat juga ada, di Bali ya. Nah, itu bentuk potensi usaha ekonomi yang bisa dikelola oleh BUMDes ya. Jadi tidak semata-mata hanya tentang komoditas hasil pertanian. Nah, apa sih permasalahan utama dalam mengembangkan BUMDes di Indonesia ini? Nah, biasanya iklim usaha di Indonesia ini kadang masih belum kondusif ya, sehingga mungkin BUMDes ini kadang bisa tersaingi oleh eh, private sector ya, bentuk-bentuk badan usaha swasta lainnya. Informasi dan akses ke pasar juga mungkin tidak eh, seluasa eh, swasta ya, dan produktivitas masih rendah dari sisi teknologi dan modal juga pasti adalah keterbatasan yang sangat em, ya bisa dibilang itu adalah yang utama mungkin ya sebenarnya dan
kesadaran dari masyarakatnya dalam berwirausaha juga. Nah, jadi dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun, mengembangkan usaha ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes itu juga diharapkan desa bisa mandiri, menyerap tenaga kerjanya sendiri, sehingga perekonomian di desa itu juga bisa berjalan dengan pesat. Nah, bagaimana mengembangkan BUMDes itu melalui pendekatan ekonomi kreatif? Ya, nah, bisa nih kita mencari ide-ide kreatif ya, yang out of the box, inovasi-inovasi yang bagus ya untuk memajukan BUMDes tersebut. Ya, mungkin kita biasanya, mungkin pernah kalian tahu ya istilah hilirisasi ya. Jadi semua produk komoditas itu nggak harus kita jual dalam bentuk bahan mentah. Jadi kita bisa olah lagi produk-produk hasil komoditas potensi dari desa tersebut ya menjadi yang barang eh, barang yang sudah eh, jadi. Misalnya mungkin desa tersebut dia eh, sebagai salah satu pemasok tomat gitu ya. Nah, ketika harga tomat itu misalnya murah gitu kan, jadi akhirnya mungkin petani nggak mau menjual tomatnya ke pasar. Kalau nggak dijual juga nanti busuk. Nah, gimana nih cara petani lokal dengan BUMDes itu mengelola tomat itu supaya tidak cepat busuk gitu kan? Yang bisa dikelola, misalnya mungkin dikeringkan, mungkin buat jadi keripik atau asinan, manisan, itu kan akan bertahan lama. Atau bisa jadi dibuat, diolah lagi menjadi kayak saus tomat, sehingga tomat yang tadinya harus terbuang sia-sia bisa menjadi produk lain nih. Nah, yang itu juga akan bisa dikelola oleh BUMDes. Gitu. Nah, BUMDes juga bisa memperluas pasar ya, menghasilkan produk-produk yang tepat guna ya. Jadi nggak hanya barang mentah, tapi barang yang udah jadi. Dan dengan adanya BUMDes juga bisa nih sebagai jembatan untuk memasarkan produk-produk tersebut ke perusahaan-perusahaan retail yang modern seperti Giant, 7-Eleven, Indomaret, Alfamart, dan lain-lainnya. Ya, dengan menerapkan yang namanya linkage strategi. Dan juga dengan adanya BUMDes ini bisa meningkatkan daya saing. Ya, tadinya kita tahu ya, barang hasil komoditas pangan lokal itu yang hasil komoditas pertanian yang mungkin tidak bisa terjual habis, mungkin kita olah lagi ya menjadi produk yang jadi sehingga si BUMDes itu bisa berjalan, berkembang ya, berdikari ya secara mandiri dan meningkatkan daya saing produk-produk komoditasnya tadi ya. Jadi nggak eh, hanya dijual ya udah mentahannya aja, tapi juga sudah berbentuk barang yang mempunyai nilai tambah gitu ya. Dan mungkin bisa sebagai barang-barang yang bisa kita jual sebagai komoditas ekspor. Nah, bagaimana menghadapi eh, perdagangan bebas ya? Bagaimana? Nah, itu tadi kembali lagi, bagaimana BUMDes itu mengelola ya produk-produk hasil komoditasnya dengan bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Ya, itu tadi nggak hanya memikirkan eh, hasil produk itu dari hulunya aja, tapi ke hilirnya juga gitu. Jadi hasil produk itu nggak hanya barang mentah aja, tapi juga barang yang sudah jadi yang bisa dapat bersaing dengan produk-produk dari barang-barang impor ya. Atau mungkin kita bisa berdaya dan bisa menjadikan produk-produk tersebut kalau sudah berkelimpahan kita jadikan komunitas ekspor ya. Nah, BUMDes ini ada banyak kategorinya ya. Ada BUMDes yang sudah berkembang, ada yang masih muda, masih berjalan. Nah, kalau yang udah berkembang, dia mungkin bisa sampai tahap mengekspor hasil komoditas dari daerahnya. Sehingga makin dengan adanya BUMDes yang sudah berkembang itu desa tersebut bisa menjadi desa yang lebih mandiri. Nah, namun untuk mendapatkan hal itu ya pemerintah punya peran penting juga ya untuk mendampingi, membuat aturan regulasi terhadap BUMDes tersebut ya agar BUMDes itu bisa menggerakkan masyarakatnya ya, membuat partisipasi aktif dari masyarakatnya supaya bisa meningkatkan daya saing dari produk-produk komoditasnya. Ya, menambah eh, juga BUMDes ini juga sebagai jembatan ya untuk eh,
semua lembaga itu bisa membantu ya desa tersebut ya, baik dari eh, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Keuangan, SDM segala macam mencari potensi yang bisa dimiliki oleh desa tersebut. Sehingga dengan adanya BUMDes ini bisa sebagai wadah wadah untuk masyarakat desa tersebut mencari inovasi, mencari dukungan pemerintah, mendapatkan sosialisasi pelatihan atau untuk mengembangkan diri ya. Nah, dengan cara apa biasanya pengembangan BUMDes ini ya? Biasanya dibantu oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi ya, mengembangkan e-commerce, membuat bantuan, memberikan bantuan modal, membuat, nah kayak mungkin kadang salah satu bentuknya biasanya biasanya beberapa setiap setiap tahun atau ada event ya biasanya ya, event-event. Nah, contoh di Kementerian Koperasi itu mengadakan event-event atau Kementerian UMKM atau Kemendesa itu mengadakan event-event untuk membawa produk-produk hasil desa tersebut atau produk-produk hasil komoditas eh, desa tersebut di dalam suatu acara pameran bazar gitu ya, sehingga orang-orang kenal akan produk atau hasil komoditas dari desa tersebut. Nah, ini salah satu bentuk upaya dari peningkatan pengembangan BUMDes tersebut ya. Nah, hal itu juga gunanya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan kita ya. Mencapai tujuan pembangunan kita adalah mengentaskan angka kemiskinan dan kesenjangan dengan menggerakkan BUMDes-BUMDes yang ada di desa ini. Nah, ya mungkin kira-kira begitu ya. Bagaimana sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan membuat suatu desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri ya, bisa melibatkan partisipasi masyarakat, bisa memanfaatkan BUMDes sebagai jembatan, sebagai sarana mungkin kooperasi, sebagai sarana kita untuk menjual produk ya. Jadi BUMDes itu diharapkan punya peran sangat penting ya dalam membangun masyarakat desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri. Oke, mungkin sekilas ya dari saya ya untuk bagaimana tentang eh, desa mandiri ya untuk mata kuliah ekonomi wilayah pedesaan ini. Ini berikut ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan dan diskusi lebih lanjut bisa kita laksanakan nanti di kelas ya. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga setidaknya bisa menjadi eh, video apa ya, video pemantik ya saat kalian mulai mulai perkuliahan. Nah, nanti kita tahu nih akan diskusikan tentang apa. Mungkin kalian punya salah satu contoh contoh desa yang sudah mandiri ya secara perekonomiannya sehingga bisa berdikari. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.